Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kemarin sudah dibacakan ayat terakhir yang kita pelajari dari surat Al-Kahfi ini sebelum kita berpindah ke surat yang lainnya. Karena mulai dari ayat 60 sampai ayat 90 berapa itu? 2 atau 97 ya. Itu berbicara tentang cerita. Yang pertama cerita tentang Nabi Musa dengan Nabi Khidir, kemudian cerita tentang Dzulqarnain. Itu nanti kita lewati saja. Lain kali saja kita bicarakan insyaallah. Sesudah surat ini nanti kita akan pindah ke surat yang lainnya. Saya belum bisa menyampaikan hari ini surat apa itu, akan saya pelajari lebih dulu. Mana yang sebaiknya disampaikan terlebih dahulu karena dianggap lebih penting untuk segera disampaikan daripada ayat-ayat lainnya. Ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, yang kemarin terakhir dibacakan adalah ayat 59 dari surat Al-Kahfi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim maw'ida. Wa tilkal qura, dan itulah negeri, kata Allah begitu. Dan sahabat Nabi Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang paling mengerti tentang Al-Quran, beliau menerangkan bahwa yang dimaksud dengan tilkal qura, negeri itu adalah ahlul qura, penduduk negeri al-madiyah yang sudah lewat, penduduk negeri yang sudah lewat. Jadi penduduk negerinya kaum Nabi Nuh, penduduk negeri Nabi Nuh, penduduk negeri tempat Nabi Nuh berdakwah, kemudian penduduk negeri Nabi Hud, penduduk negeri Nabi Saleh, penduduk negeri Nabi siapa lagi ya? Di belakangnya itu Nabi Lut, ya, penduduk negeri Nabi Ibrahim, penduduk negeri Nabi Lut, kemudian penduduk negeri nabi-nabi yang lainnya. Yang semuanya itu oleh Allah sudah dihabisi, dibinasakan. Maka di sini diterangkan, wa tilkal qura, dan negeri itu wahai Muhammad, negeri penduduk, negeri yang sudah lewat, ahlaknahum, kami telah membinasakan mereka, lama ketika zalamu, mereka telah berbuat zalim. Jadi penduduk satu negeri akan dibinasakan oleh Allah kalau penduduknya itu berbuat zalim. Jadi kalau ada bencana menimpa suatu negeri, suatu daerah, ketahuilah itu pasti ada sebabnya. Dan sebab dari datangnya bencana antara lain adalah perbuatan zalimnya manusia. Kalau di suatu tempat ya manusia sudah banyak berbuat zalim di situ, Allah akan kirim peringatan, akan kirim hukuman atau azab. Seperti dulu pernah terjadi di negara kita ini tahun 2000 berapa ya, 26 ya, pada 2005. Aceh itu loh, tsunami Aceh. 2004 ya, 2004. Tahun 2004 saudara kita sebangsa tanah air yang tinggal di Aceh
Padahal negeri Aceh itu, daerah Aceh itu adalah kata kita, orang-orang Indonesia ini sebagai serambinya Mekah. Aceh itu serambi Mekah. Masuknya pertama kali Islam ke Indonesia itu lewat sana. Itu kata sebagian orang. Yang lain lagi mengatakan bukan lewat sana, ya, ada yang lewat Gresik. Ada yang bilang lewat Demak, makanya ada Sunan Gresik, ya, Sunan siapa namanya itu, Maulana Malik Ibrahim, kemudian Sunan di daerah Demak, Sunan Kudus, terus siapa namanya itu, lupa saya nama Sunan itu, ya. Nah itu semuanya adalah para Sunan itu. Wali-wali itu, wali songo itu, wali 9 itu orang-orang asing semua, orang-orang Mekah semua itu. Ada yang berasal dari Gujarat. Gujarat itu bagian selatan dari benua Afrika. Pedagang-pedagang itu yang membawa agama Islam ini. Jadi orang zaman dulu itu kerjanya berdagang. Tapi mereka punya bekal ilmu agama. Nah sebaiknya para pedagang-pedagang ini juga begitu, punya ilmu agama, sehingga mereka berdagang dengan cara sesuai yang diajarkan agama. Kalau menakar, menimbang, timbangan beras, timbangan gula pasir, ya, timbangan beras, timbangan apalagi buah, itu menimbangnya yang benar, yang jujur, jangan mengurangi timbangan. Kelihatannya cuma sepele mengurangi timbangan biar dapat untung. Untungnya sedikit tapi dosanya besar. Nanti bisa dibinasakan itu, sepasar itu. Orang-orang yang enggak ikut salah kena semuanya. Ya, dulu di Mekah sudah pernah terjadi bencana tsunami. Di sana mayoritas penduduknya muslim tapi dihabisi itu Aceh itu dengan tsunami. Kenapa? Karena pasti ada perbuatan dolim di sana. Enggak mungkin tanpa sebab Allah mengirim azab, tuh enggak mungkin. Allah tuh modelnya enggak seperti itu. Ya, nah, itu satu. Yang kedua, tahun 2006 juga pernah terjadi gempa di Yogyakarta. Ya, kalau enggak salah 2006 ya. Gempa Jogja itu, yang meluluh lantakkan kota Jogja dan sekitarnya. Banyak bangunan rata dengan tanah itu, terutama daerah Bantul itu. Kenapa daerah Bantul itu? Karena di sana ternyata ada perbuatan syirik di sana, ya, dan seterusnya. Jadi kalau kita kepingin tidak kena azab, tidak kena hukuman dari Allah, kita jangan berbuat zalim, berbuat zalim atau berbuat tidak baik kepada orang lain. Jangankan kepada orang lain, kepada kerabat juga begitu. Jangankan kepada kerabat, kepada orang lain pun nggak boleh berbuat zalim. Ya, ini Allah sudah bilang dalam Al-Quran, wa tilkal qura ahlaknahum lamma dzalamu, dan itulah negeri-negeri yang kami telah binasakan penduduknya wahai Muhammad ketika penduduknya berbuat zalim. Dalam tafsir Ibnu Abbas diterangkan bahwa perbuatan zalim yang dilakukan itu, kata Ibnu Abbas, adalah hina kafaru. Lamma dzalamu maksudnya hina kafaru, ketika mereka telah berbuat kafir, mereka mengingkari ayat-ayat Allah, mengingkari Al-Quran, kafir kepada Al-Quran, itu termasuk perbuatan zalim. Akan kena azab orangnya. Kapan? Ya tinggal tunggu waktu saja. Itu satu, ya. Kemudian waja'alna limahlikihim, dan kami telah menjadikan untuk kebinasaan mereka, ya, kami telah menjadikan kebinasaan mereka, limahlikihim maksudnya lihalakihim, untuk kebinasaan mereka kami sudah jadikan mau'idah, waktu yang ditentukan, waktu yang dijanjikan. Jadi sudah ada janji dari Allah bahwa manusia kalau zalim akan diazab oleh Allah. Makanya kita jangan pernah berbuat zalim kepada siapapun. Anak jangan berbuat zalim kepada bapak ibunya. Bapak ibu juga tidak boleh berbuat zalim kepada anaknya.
Suami nggak boleh berbuat zalim kepada istrinya. Sebaliknya juga sama, istri tidak boleh berbuat zalim kepada suaminya. Apalagi orang muslim tidak boleh berbuat zalim kepada tetangganya, walaupun tetangganya itu bukan muslim, non muslim, bukan orang Islam, tidak boleh berbuat zalim. Walaupun tetangganya itu penyembah berhala sekalipun, sudah, orang muslim dilarang oleh Allah berbuat zalim, berbuat tidak baik kepada tetangganya itu tadi. Ya, itu ajaran Islam. Ini dalam tafsir Ibnu Abbas begitu. Kami telah jadikan ajalan waktu atau tempat waktu yang dijanjikan limahlikihim, untuk kebinasaan mereka. Ini tafsir Ibnu Abbas. Lalu kita lihat tafsir Al-Baghawi. Kalau tadi Ibnu Abbas mengatakan watilkal qura ahlaknahum, dan itulah negeri-negeri yang kami telah binasakan mereka, yakni penduduk negeri yang telah kami binasakan, yakni yang dimaksud dengan penduduk negeri adalah penduduk negeri kaum Nuhin, kaumnya Nabi Nuh, wa kaum Adin, dan kaumnya kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, wa Samuda, dan kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh ya. Wa kaum Lutin, dan kaumnya Nabi Lut, wa ghairahum, dan selain mereka. Jadi kaumnya Nabi Nuh sudah dibinasakan oleh Allah, ditenggelamkan itu semuanya, itu negeri tempatnya Nabi Nuh tinggal itu. Nabi Nuh sudah berdakwah 950 tahun ya. Bukan cuma 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 20, 30 tahun. 950 tahun Nabi Nuh mengajak orang yang tinggal satu negeri dengan beliau untuk beriman kepada Allah dan untuk taat kepada apa yang diajarkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Mereka nggak mau nurut. Termasuk istrinya Nabi Nuh sendiri. Jadi istri Nabi yang kafir juga ada. Contohnya adalah istri Nabi Nuh. Anaknya Nabi Nuh juga begitu, nggak mau beriman. Ada yang nggak mau beriman kan? Dihabisi oleh Allah. Nggak peduli anak Nabi kayak, jangankan anak kiai ya, anak Nabi aja dihabisi oleh Allah kok. Kalau cuma anak kiai ya cuma Gus kan anak kiai. Sebutan panggilan untuk kalangan NU itu yang namanya Gus, itu tuh panggilan untuk anak atau keturunan kiai. Gak peduli mau Gus kah, mau Habib kah, mau siapalah pokoknya. Kalau zalim tetap dibinasakan, diazab oleh Allah. Itu Allah kayak begitu. Itulah negeri yang kami telah binasakan, yaitu negerinya kaum Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, dan selain mereka. Ya, lamma zalamu, ketika mereka telah berbuat zalim, sama dengan tafsir Ibnu Abbas. Lamma kafaru, ketika mereka telah berbuat kufur, mengingkari ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat Allah. Wa ja'alna limahlikihim mau'ida, dan kami telah menjadikan untuk kebinasaan mereka waktu yang dijanjikan. Maksudnya begini loh, kalau bahasa kita, susunan bahasa kita, wa ja'alna, dan kami telah menjadikan, ini adalah fi'il dan fa'il, subjek dan predikat, objeknya di belakang ini. Mau'idah, kami telah jadikan mau'idah, waktu yang dijanjikan, limahlikihim, untuk membinasakan mereka, untuk kebinasaan mereka. Mau'idan artinya ajalan, waktu. Yaitu waktu liahlakihim, waktu untuk membinasakan mereka. Jadi ada waktunya, masing-masing itu ada waktunya. Semua makhluk Allah ini punya ajal sendiri-sendiri, punya waktu sendiri-sendiri. Ajal dalam bahasa Indonesia itu ngambil dari bahasa Arab, dari kata ajalun, tulisannya ajalun, alif fathah, jim fathah, lam dhammatain. Itu ajalun, ajal membacanya.
Itu sudah jadi bahasa Indonesia. Ajal, oh sudah datang ajalnya, dia sudah ajal. Maksudnya sudah datang waktunya, waktu kematiannya kalau dia mati. Nanti kalau sakit, oh sudah datang waktunya sakit. Sekarang lagi sehat, iya lagi sehat, datang waktunya sehat. Nanti akan datang waktunya sakit. Di dunia ini akan selalu ada sehat dan sakit. Itu selalu berpasangan. Kalau kita sekarang sehat, nanti suatu ketika akan sakit. Kalau suatu ketika orang sakit, nanti akan sembuh. Allah itu semuanya yang mengatur itu. Kau percaya kepada Allah atau tidak? Begitu adanya. Bahwa semua orang sehat karena Allah memberi pada dia kesehatan. Semua orang pada sakit karena Allah yang membuat dia sakit. Kenapa orang bisa sehat dan kenapa orang bisa sakit? Ya sebabnya macam-macam. Tapi sakit dan sehatnya manusia itu secara hakikat, secara hakiki itu Allah yang menjadikan, yang menyebabkan semuanya itu terjadi. Ya, jadi selalu ada sebab-sebabnya. Ini dalam tafsir Ibnu Abbas. Nah, tadi yang berbicara tentang ajal, bukan hanya ajal kematian, ajal waktunya orang susah akan datang kesusahan, waktunya orang bahagia akan datang kebahagiaan. Jadi senang dan susah, susah dan senang, bahagia dan celaka itu masing-masing ada waktunya. Hari ini kita bahagia, nanti akan ada waktunya kita celaka. Bahagia, punya mobil bagus, wah pamer kemana-mana keliling kota, baru keluar dari dealer, baru dicoba dengan bangganya dia naik mobil, tiba-tiba diserempet truk. Nah, ya truk yang nyerempet ya mau jadi apa mobil itu? Peringsek. Walaupun cuma sebagian. Nah, itu artinya waktunya celaka. Itu akan selalu begitu, Pak, dalam hidup ini. Enggak ada orang bahagia terus, enggak ada. Orang senang terus enggak ada. Akan datang waktunya susah. Akan datang ajalnya susah, waktunya susah. Orang enggak akan sehat selamanya, akan datang waktunya sakit. Sebaliknya juga begitu. Orang enggak akan sakit selamanya, akan datang waktunya sembuh. Nah, cuma kapan itu datangnya Allah yang nentukan, bukan kita. Ya, saya mau ngobati orang, kepinginnya sembuh cepat, kepinginnya begitu. Tapi yang menyembuhkan itu bukan aku, yang menyembuhkan itu Allah. Ada orang sakit stroke, saya obati, kebanyakannya sudah 21 tahun saya bergelut menangani orang sakit stroke, dan setiap hari selalu ada orang stroke baru, penderita baru datang ke tempat saya. Walaupun dia sudah ke rumah sakit, kadang-kadang sudah kemana-mana, baru ke tempat saya. Aduh, saya dapat ampasnya tok ini udah kemana-mana, baru sekarang ke tempatku. Waduh, udah sampai ke Malaysia, udah sampai ke Jakarta, sampai ke Gatot Subroto, ada ke tempat saya. Pak sampean salah, harusnya dulu sampean ke sini. Udah kemana-mana baru ke sini. Ya aku dibandingkan dengan Gatot Subroto yang nggak ada apa-apanya. Gatot Subroto itu peralatannya lengkap, canggih, ada dokter terawan di sana yang bisa mengobati orang sakit stroke dengan terapi DSA-nya. Ya. Tapi bayarnya 60 juta terakhir sekarang ini. DSA itu untuk membersihkan pembuluh darah di seluruh tubuh, terutama otak. Itu ongkosnya cuma 60 juta. Cuma untuk membersihkan pembuluh darah di otak. Belum kamarnya loh. Belum bayar yang lain-lainnya loh. Ya. Ongkos DSA-nya saja. Sampai mau di DSA? Hah? Mau? Nah, kalau nggak mau ya jangan makan yang makanan atau minuman yang bukan akan dikena di DSA itu. Dan DSA itu mahal itu. Ya, saya juga nggak mau di DSA, bukan cuma sampean, saya juga nggak mau. Makanya saya berdoa, ya Allah, ampuni dosa hamba, ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari segala penyakitku. Sebut satu-satu penyakit yang aku tahu. Ku sebut satu-satu, ya Allah, lindungilah hamba dari penyakit ini, ku sebut satu-satu. Padahal sebetulnya itu cukup dengan Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Itu doa itu sudah cukup sebetulnya. Tapi karena kepingin tambah perinci, ya diperinci. Ya, semua penyakit saya sebut. Demikian juga keluarga saya, ya Allah. Anak-anak, cucu-cucu saya semuanya, ya Allah, beri mereka semua kesehatan, sembuhkan mereka semua dari sakitnya.
Berikan mereka kemudahan dalam segala urusan mereka, urusan rezeki mereka, urusan jodoh mereka, urusan sekolah mereka, urusan kuliah mereka, urusan pekerjaan mereka, urusan rumah tangga mereka. Kudoakan setiap hari mereka. Nah, bapak, ibu-ibu juga sebaiknya begitu. Selain mendoakan untuk diri sendiri, juga untuk orang tua yang sudah pada meninggal, ya, kedua orang tua kita yang sudah pada meninggal, dan untuk keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Didoakan semua. Ya, ini tadi tafsir Al-Baghawi. Nah, sekarang kita lihat apa kata Ibnu Katsir mengenai ayat ini. Ibnu Katsir menuliskan dalam kitab tafsirnya, wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu, dan itulah negeri yang kami telah membinasakan mereka, penduduk negeri-negeri itu, lamma ketika zalamu, mereka telah berbuat zalim. Yang dimaksud dengan ahlul qura al-qura atau ahlul qura tadi adalah al-umamus salifah, umat-umat yang sudah lewat. Wal qurunul khaliyah, dan generasi-generasi yang sudah lalu. Umat-umat yang sudah lewat zaman dulu Muhammad dan generasi-generasi orang-orang terdahulu, semuanya ahlaknahum, kami binasakan mereka, kami hancurkan mereka, tempat tinggalnya kami ratakan dengan tanah, penghuninya kami matiin semuanya. Kenapa Allah berbuat begitu? Bisa babi kufrihim, karena atau bisa babi dengan sebab atau karena kufrihim, keingkaran mereka kepada Tuhan, kepada Allah, ya, kekafiran mereka kepada Allah dan Rasulnya, wa inadihim, dan karena penentangan mereka. Begitu kata Ibnu Katsir. Sebabnya Allah akan mengirim hukuman kepada manusia dengan perbuatan, dengan hukumannya atau siksaannya adalah perbuatan zalim. Perbuatan dolim manusia itu bisa perbuatan syirik, bisa perbuatan kufur, kafir, ya, bisa perbuatan inat, penentangan kepada Allah. Jadi Allah tuh nggak boleh ditantang, nggak boleh ditentang, itu nggak boleh. Mau Tuhan kok ditantang gimana? Nyawa kita ada di tangan Allah kok. Kapan aja Allah mau dicabut nyawa kita kok. Diri kita ini berada dalam genggaman Allah. Jadi kapan kita sehat, kapan kita sakit, Allah yang ngurus, yang menentukan. Tuh, coba saudara bayangkanlah bagaimana luar biasanya Allah itu, bagaimana hebatnya Allah itu. Jadi yang hebat itu cuma Allah, nggak ada Indonesia hebat tuh, nggak ada. Itulah omongan orang aja. Indonesia nggak hebat, mana hebatnya mana? Korupsinya yang hebat. Ya. Yang hebat itu cuma Allah, yang maha hebat itu Allah. Coba, Allah sendirian loh dia mengurus makhluknya nih. Ini semasjidnya sudah berapa orang sudah nih? Kapan si ini nih sehat, kapan si ini sakit, kapan si ini dapat duit, kapan nggak dapat duit? Allah semua yang ngurus itu, yang menentukan itu. Itu baru kita lihat sesampai semasjid ini, belum sesampai, belum Kalteng, belum se-Indonesia ini. Bayangkan setiap jiwa, belum sedunia ini, semuanya itu di tangan Allah. Baik manusia tadi, manusia muslim maupun non muslim, sama saja. Sama saja Allah itu yang mengurus. Itu maha baiknya Allah itu loh kepada manusia ini. Ada manusia yang muslim yang mau menerima Islam sebagai agama dia, karena agama Allah adalah Islam. Jadi Allah tuh agamanya Islam loh, bukan yang lainnya loh. Agamanya Allah tuh Islam. Lalu nabi-nabi dan rasul-rasul Allah itu semuanya mengajarkan ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW mengajarkan ajaran Islam dan Nabi Muhammad itu muslim. Nabi Isa Al-Masih alaihissalam mengajarkan ajaran Islam dan Nabi Isa Al-Masih adalah muslim. Itu ada ayatnya dalam Al-Quran. Nabi Musa alaihissalam itu juga mengajarkan ajaran Islam, bukan ajaran Yahudi. Dan Nabi Musa itu juga muslim. Nabi Ibrahim, bapak moyangnya para nabi dan rasul sesudah Nabi Nuh. Itu Nabi Ibrahim itu juga mengajarkan ajaran Islam, Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim itu juga muslim, sama dengan Nabi Muhammad, sama dengan Nabi Musa, sama dengan Nabi Isa Al-Masih alaihimussalam. Jadi begitu saudara sekalian ya, ini menurut Ibnu Katsir, manusia akan dibinasakan oleh Allah dengan sebab kekafiran mereka dan penentangan mereka.
Wa ja'alna limahlikihim mau'ida, dan kami telah menjadikan untuk kebinasaan mereka mau'ida, waktu yang dijanjikan. Maksudnya yaitu ja'alna, kami Allah telah menjadikan dia menjadikan waktu yang dijanjikan itu ila muddatin maklumatin. Mau'idan itu maksudnya muddatin maklumatin, waktu atau masa yang ditentukan, yang dimaklumi. Wa waqtin maklumin muayyanin, dan waktu yang diketahui yang jelas. Maksudnya kebinasaan dari manusia karena perbuatan manusia tadi yang zalim itu akan datang tepat pada waktunya. Kata Ibnu Katsir begitu. Sampai kapan? Sampai waktunya itu akan datang kapan? Nanti kalau sudah sampai muddatin maklumatin, waktu yang telah diketahui oleh Allah dan kita tidak tahu. Wa waqtin maklumin, dan waktu yang dimaklumi, yang diketahui juga, muayyanin, yang jelas datangnya. Yang kata Ibnu Katsir, la yazidu wala yanqus, tidak akan bertambah waktunya, wala yanqus, dan tidak akan berkurang. Waktunya akan datang tepat pada waktunya. Hari ini jam sekian, menit sekian, detik sekian, orang itu kena stroke. Terjadi pas. Makanya setiap kali ada penderita datang dengan keluhan yang kita curigai ini stroke, dokter pasti tanya. Semua dokter ilmu spesialis saraf, ya, spesialis neurologi sekarang namanya, spesialis saraf itu akan tanya, kapan ini mulainya? Mereka kayak begini ini kapan? Tadi malam, baru hanyar malam tadi. Baru tadi malam. Jam berapa kira-kira? Kenapa sih tanyakan jamnya? Oh, itu penting. Kita mau mencari golden period, waktu emas. Waktu emas untuk menyobati orang stroke sehingga dia bisa sembuh sempurna itu cuma 3 jam. Jam 1 malam kena stroke, sebelum 3 jam segera dibawa ke rumah sakit. Jangan tunggu besok pagi. Jangan tunggu nanti dokter buka praktek jam berapa. Jangan. Ini saya kasih tahu kepada semua yang ada di masjid ini maupun yang di luar masjid sana yang mendengarkan. Gejala-gejala orang kena stroke adalah, pertama, cuma kesemutan di satu sisi tubuh. Mulai dari wajah, ini kesemutan cuma sebelah muka, kanan aja atau kiri aja. Kemudian turun ke tangan, kesemutan cuma tangan kanan aja atau tangan kiri saja. Atau turun ke bawah lagi, muka, tangan sampai kaki, kesemutan itu cuma separuh badan. Itu gejala awal stroke. Segera ke rumah sakit, jangan nunggu praktek dokter Sugeng buka, jangan. Jangan menunggu dokter siapapun yang buka prakteknya, enggak usah. Langsung bawa ke UGD. Orang-orang UGD sudah dikajari itu bagaimana menangani dan memeriksa orang yang menderita kelainan stroke. Itu kalau dokternya paham. Kita sudah kasih pendidikan kepada para dokter yang jaga di UGD itu. Waktu saya masih dinas tuh saya kasih tahu. Nanti kalau ada orang keluhan begini ini periksa. Ada orang datang nggak sadar. Kamu harus tahu ini stroke atau bukan. Nomor 1 ini stroke atau bukan. Karena kalau stroke harus segera diobati dengan obat stroke. Nah, atau kalau dia tidak sadarnya karena serangan jantung, dengan rekaman jantung aja sudah ketahuan. Tapi kalau rekaman jantung normal, ini pasti stroke, gitu saja sudah. Ya, stroke pendarahan biasanya itu orangnya nggak sadar. Udah ya, jadi 1, tiba-tiba separuh badan kita, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah. Ya, semuanya. Saya menerangkan kepada saudara sekalian ilmu yang diberikan oleh Allah kepada manusia lewat penelitian yang dilakukan oleh para ahli-ahlinya. Jadi kalau ada orang tiba-tiba kesemutan separuh badan atau tidak bisa mengangkat tangannya loh, biasanya gerak tuh bisa, gerak loh, kok nggak bisa nih tanganku nih, gerak. Nah, udah, jangan nunggu praktek dokter buka, hari itu juga, saat itu juga bawa ke rumah sakit sebelum 3 jam. Kalau udah lewat 3 jam, ngalih menyembuhkannya, mengobatinya, ngalih. Ya, susah. Jadi begitu, gampang aja kok. Tiba-tiba tidak bisa gerak, tidak, tiba-tiba mulutnya mencong. Nah,
Kalau mukanya mencong, tapi kedua tangan masih kuat, kedua kaki masih bisa gerak, masih jalan-jalan, tangan masih pegang, itu bukan stroke itu masih boleh nunggu praktek dokter buka, masih boleh. Tapi kalau mukanya mencong, mulutnya mencong, kan pernah lihat orang mulutnya mencong toh? Nah, tapi tangan dan kaki masih kuat, itu bukan stroke itu, nunggu praktek dokter buka, nggak apa-apa, ya. Nah, tapi kalau tadi kesemutan separuh badan, lemah separuh badan, atau tiba-tiba penglihatannya hilang, tiba-tiba siup, nggak bisa ngelihat, tapi habis itu nanti kelihatan lagi, itu juga gejala stroke. Tiba-tiba, apalagi ya yang sering dilihat oleh manusia itu nggak bisa ngomong atau pilat, bangun ngomong alhamdulillahirabbil alamin nggak bisa. Suaranya kok berubah sih? Karena tahu ini tadi bangun tidur aku sholat subuh, aku baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, nggak bisa. Wah, udah itu subuh mengalami itu, segera saya habis sholat subuh ke rumah sakit. Nah, jangan nunggu praktek dokter buka, dokternya bukanya sore, kelamaan nanti. 3 jam ada waktu untuk menyelamatkan orang stroke sehingga kembali normal kembali. Nah, itu period golden period, waktu emas, cuma 3 jam. Nah, jadi begitu ya saudara sekalian. Semuanya itu Pak, apapun yang menimpa manusia, yang tidak enak, yang tidak baik, yang jelek-jelek, yang tidak disukai oleh manusia, itu adalah hukuman dari perbuatan zalimnya. Kalau ada seorang istri kena stroke, tanya itu pelan-pelan. Nanti kalau sudah agak lama, sudah dikasih penjelasan apa? Bu, sampean punya kesalahan sama siapa kira-kira? Ingat enggak? Ada berbuat salah sama suami kah? Ada berbuat salah sama orang tua kah? Ada berbuat salah sama siapa kah? Coba diingat-ingat. Gak mungkin orang tiba-tiba sakit stroke tanpa alasan, tidak ada. Pasti ada sebabnya. Ya, nanti tanya, dikorek. Kalau sudah begitu, nanti salah satu cara pengobatannya itu dilibatkan. Jadi gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi masing-masing waktu itu, masing-masing makhluk Allah itu ada waktunya, ada ajalnya, dan ajal itu akan datang tepat pada waktunya. La yazidu wala yangkus, tidak bertambah panjang waktunya untuk kena, wala yangkus, dan tidak berkurang, akan tepat pada waktunya itu datang. Terus kata Ibnu Katsir, ayat itu maksudnya wa kadzalika, ayat ini yang berbunyi, ini ayat ini tadi loh, ini ayat ini loh Pak, biar paham dengan tafsir Ibnu Katsir ini. Ini ayatnya kan berbunyi begini nih. Sebentar saya buka surat Al-Kahfi dulu. Surat 18 ayat 59. Nah nih. Ini ayat 59 kan bunyinya begini nih. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim maw'ida. Maksud ayat ini atau arti atau makna ayat ini, wa tilkal qura ahlaknahum, dan itulah penduduk negeri-negeri yang kami telah binasakan mereka, lamma zalamu, sebabnya karena mereka sudah berbuat zalim. Ketika mereka sudah berbuat zalim, kami kirim azab kepada mereka. Wa ja'alna limahlikihim mau'ida, dan kami jadikan waktu yang ditentukan untuk kebinasaan mereka. Umatnya Nabi Nuh atau kaumnya Nabi Nuh diazab oleh Allah setelah 950 tahun didakwai, enggak mau dengar. Lama itu waktu 950 tahun. Ya. Nah, sekarang ini kan umur manusia pendek. Kalau umur orang-orang zaman dulu, umurnya Nabi Nuh tuh konon 1000 tahun nih umurnya. Awetnya, awet. Allah mau bikin begitu kok. Semua itu karena Allah. Jadi ada makhluk yang kuat, ada makhluk yang lemah. Itu Allah yang bikin kuat, dia kuat. Yang bikin lemah, dia juga Allah. Jadi waktu Nabi Nuh terjadinya setelah sekian puluh tahun, 950 tahun. Ada yang setelah sekian puluh tahun, semuanya akan datang. Lah maksud ayat ini ya, bahwa Allah memberitakan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk disampaikan kepada orang Mekah,
Dan begitulah Muhammad, itulah negeri-negeri yang kami telah binasakan penduduknya ketika mereka telah berbuat zalim, dan kami telah menjadikan waktu yang ditentukan untuk kebinasaan mereka. Ayat ini maksudnya, kata Ibnu Katsir, wa kadzalika, dan begitulah antum kalian ayyuhal musyrikun, wahai orang-orang musyrik Mekah penyembah berhala. Ya, ihzaru, waspadalah kalian, takutlah kalian, ayyusibakum, bahwa akan menimpa kepada kalian ma asobahum, apa yang pernah menimpa kepada mereka umat-umat yang terdahulu. Faqad kadzabtum, kata Ibnu Katsir begitu. Faqad kadzabtum, maka sungguh kalian telah mendustakan kepada asrafa rasulin, paling mulianya rasul. Kalian telah mendustakan kepada Rasul yang paling mulia, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah asrafa rasul. Asrafa rasul. Rasul yang paling mulia. Ya. Asrafal anbiya wal mursalin, paling mulianya para nabi dan para rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala asrafil anbiya wal mursalin, gitu. Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena kalian telah mendustakan kepada Rasul yang paling mulia, wa a'zama nabiyyin, dan nabi yang paling agung. Nabi Muhammad SAW itu nabi yang paling agung di antara semua nabi. Padahal beliau paling belakangan lahirnya, paling terakhir munculnya, diutusnya oleh Allah. Tapi nanti di akhirat beliau akan menjadi pemimpin para nabi dan rasul-rasul Allah. Nabi Adam kalah, Nabi Nuh kalah, Nabi Ibrahim kalah, Nabi Musa juga di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu juga kalian, hei penduduk Mekah yang masih menyekutukan Allah, masih menyembah berhala, hati-hati kalian, takutlah kalian kalau sampai menimpa kepada kalian apa yang telah menimpa mereka. Karena kalian sudah mendustakan Rasul yang paling mulia dan Nabi yang paling agung. Walastum, dan bukanlah kalian bi'azza alaina minhum. Bukanlah kalian wahai penduduk Mekah bi'azza alaina, dengan yang lebih mulia, yang lebih kuat daripada kami, minhum, dari mereka. Kamu ini bukanlah manusia yang lebih kuat, lebih mulia daripada manusia-manusia yang termasuk umat-umat terdahulu. Kalian ini bukan orang yang kuat. Kaumnya Nabi Hud, kaum Ad itu, demikian juga kaum Samud, itu tingginya tuh 30 meter loh Pak. Manusianya zaman itu sekitar itu 30 meter godenya. Kan raksasa, kalau kita bilang raksasa kan. Nah, kita nggak pernah lihat manusia gede itu. Itu mereka itu membuat rumah itu, dari rumah mereka itu gunung. Gunung-gunung itu bukan di lubangi pakai alat berat seperti kita sekarang. Mereka lubangi gunung pakai tangan. Wah, oh gede badannya kok. Angkat batu gunung ya kecil aja, batu gunung segini ini. Orangnya gede, buang sana. Mereka bikin gua untuk tinggal mereka dan dihiasi, diukir. Tuh. Tapi mereka pun dibinasakan oleh Allah. Mereka tuh kuat, kita kalah kuat sama mereka. Makanya Ibnu Katsir mengatakan kalian ini bukan yang lebih kuat daripada mereka. Maka fakhafu, maka takutlah kalian terhadap azabku wa nuzuri, dan peringatanku. Ini Al-Quran adalah peringatan, berisi peringatan dari aku, dari Allah. Maka takutlah kalian kepada peringatanku. Jangan diabaikan peringatan Allah. Ya, jangankan peringatan Allah, peringatan manusia pun tidak boleh kita abaikan loh. Peringatan kepada manusia, pengendara mobil, sepeda motor, apalagi sepeda, terus becak dan lain-lain yang ada di sepanjang jalan lalu lintas ini, jalan yang ada ini ada rambu-rambu lalu lintas, itu adalah peringatan bagi pengendara. Apa yang tertulis di sana? Hati-hati di musim hujan dingin, di musim hujan licin. Ya sampai tidak boleh ngebut di situ. Hati-hati di depan ada jalan menanjak, pelan-pelan, ini jalan menanjak.
hati-hati di belakang, di depan tuh ada jalan penurun, jangan ngebut. Nanti begitu ngebut tiba-tiba turun, nak bingung, melayang tuh mobilnya itu. Nah, jalannya turun begini sampai ngebut di sini. Wih, turun, nak kacau itu nanti. Ya kalau ada lampu malam-malam, kalau enggak lah bisa lompat ke tempat lain itu. Jadi kalau ada peringatan-peringatan itu diperhatikan, nggak usah ngelihat siapa yang memperingatkan, nggak usah. Itu bapak-bapak polisi lalu lintas itu memberi peringatan kepada pengendara supaya kalau bersepeda motor pakai helm. Masih banyak di antara kita nih pergi ke masjid nggak pakai helm. Nanti dikira Pak Sugeng nggak ngajari mereka. Saya sendiri kalau pergi mana-mana dekat aja pakai helm kok. Nah itu malah ngajari nggak benar itu. Ya, sampean tetap bangun ke masjid dipakai helm. Itu peraturannya begitu kok. Kan kita tidak tahu subuh-subuh sampean santai-santai keluar nggak pakai helm, pakai kopiah gini aja, ngebut, tahu-tahu ada simbah-simbah nyebrang gelap nggak kelihatan, sampean ngerem mendadak, tahu bung terbanting, plek kepalanya kena aspal. Nah sudah masuk ICU, masuk UGD kemudian masuk ICU. Nah pakai helmnya dipasang yang bener. Pasang klik gitu, aman, insya Allah aman, lebih aman daripada tidak pakai helm. Demikian juga yang pakai mobil, jangan suka ngebut. Walaupun aku juga suka ngebut, tapi aku ngebutnya pakai perhitungan, ya, waspada betul. Karena di sepanjang gang Kopi ini, Pak, jalan Kopi ini, banyak gang yang tiba-tiba orang muncul, Kesalahan pengguna kendaraan ini saya heran itu. Kenapa orang-orang ini cuma bisa naik motor tapi tidak tahu aturan lalu lintas? Kalau kita keluar dari gang kecil ke jalan besar, yang lebih berkuasa itu yang ada di jalan besar. Yang jalan kecil ini harus lihat ke kanan dulu, habis itu lihat ke kiri baru nyebrang. Ini enggak, yang dilihat kanan terus, yang kiri enggak dilihat, padahal di kiri juga ada. Kenapa kita disuruh lihat kanan dulu? Karena kita di Indonesia ini jalur kanan kan? Jalur kiri kan? Iya toh? Kalau kita naik mobil kan kita berada di jalur kiri. Kalau di luar negeri, di Eropa, di Amerika itu jalur kanan. Makanya setirnya setir kiri. Mereka ambil jalur kanan. Kalau kita, karena kita ini jalurnya jalur kiri, kalau kita mau nyebrang jalan, yang dilihat sebelah kanan dulu. Kanan aman, lihat kiri dulu. Kiri aman, baru nyebrang. Baik saudara mau nyebrang jalan atau mau nyebrang pakai sepeda motor atau pakai sepeda, caranya begitu, lihat kanan dan kiri dulu. Kadang-kadang emak-emak terutama ini atau anak-anak muda ini keluar tuh cuma lihat sebelah kanan aja, kirinya enggak dilihat. Nah, tiba-tiba yang dari sebelah arah kiri bingung mengerem mendadaknya. Ya, jadi sama-sama harus hati-hati. Jadi jalan itu banyak bahaya, ya banyak bahaya itu, makanya hati-hati berjalan, hati-hati berlalu lintas. Itu peringatan. Demikian juga dibungkus, ada bungkus segini kira-kira besarnya Pak. Isinya ada 12 batang atau 10 batang itu, nggak tahu namanya apa itu. Ya, itu ada tulisannya. Ini bisa menyebabkan orang, ya ada peringatan. Ini bisa menyebabkan orang sakit jantung. Terus apa lagi itu? Impoten, terus apa lagi itu? Nah, itu peringatan loh itu. Sampai beli barang itu nggak pernah baca peringatannya kan? Nggak pernah baca, aku yakin nggak pernah baca itu. Pokoknya beli langsung dibuka gitu aja, gitu. Padahal ada peringatannya itu. Nah kalau sampai nanti tiba-tiba kena apa yang tertulis di situ, ya sudah itu sudah dikasih peringatan, tapi ngeyel, ya sudah, diterima saja. Ya, itulah peringatan. Peringatan itu selalu tidak enak, Pak. Nggak enak kita diperingatin itu nggak enak. Apalagi saudara merasa orang yang gede sebagai pejabat diberi peringatan sama petugas di bandara misalnya. Petugas bandara ngasih tahu, Pak, lepas sabuknya Pak, lepas tasnya taruh di sana Pak, semuanya jam tangan, HP semua taruh, tutup di X-ray. Mungkin dia merasa besar. Ngapa kamu nyuruh aku? Kamu nggak tahu siapa aku ini ya? Bosmu aja tuh anak buahku gitu. Enggak begitu masalahnya. Bukan masalah anak buah sama bos bukan. Ini masalah aturan. Aturan ya harus ditaati. Ya, Indonesia ini rusak karena tidak taat aturan. Aturan pertambangan tuh ada tapi dilanggar semuanya. Jadi yang soge ya dari dulu orang pusat terus.
Orang daerah dapat miskinnya aja. Ya, dah sekian dulu pakai ini. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.